Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pemerintah setempat di wilayah kita ini, Masjid Al-Ikhlas, Kuba Emas, besar emasnya Pak ya, dan sekitarnya. Yang kami hormati segenap kepengurusan masjid ini, mulai dari pembina, ketua, sampai jajarannya. Yang kami hormati juga segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di wilayah kita ini. Juga tidak lupa yang kami hormati ibu dan bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, a'azzakumullah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah di masjid dalam kondisi sehat walafiat. Ibu bapak yang kami hormati, kita lanjut kajian kita tentang mengenal lebih dekat ya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang mimpi ketemu Rasulullah. Nah, gitu Pak ya. Jadi ibu bapak, kalau ada di antara kita atau keluarga kita atau tetangga kita dan lain sebagainya yang mimpi bertemu Rasulullah, bisa melihat wajah baginda Nabi, maka sesungguhnya itu asli mimpi melihat berjumpa dengan baginda Nabi. Nah, gitu Pak ya. Nah, sebab syaitan ya, itu bisa merubah wujud sesuatu ya. Biasa kalau kita sering mimpi itu Pak ya, mimpi ketemu jin ya, mimpi dikejar makhluk yang menyeramkan misalnya Pak ya, atau mimpi kadang mohon maaf ya, mimpi buang air di kamar mandi ya, tahu-tahu ternyata misalnya ngompol misalnya Pak ya. Nah, syaitan bisa menyerupai itu, mampu Pak ya. Tetapi ternyata syaitan ada tidak mampu untuk menyerupai wajah atau tampang baginda Nabi. Nah, jadi kalau ada di antara keluarga kita atau mohon maaf ya, atau mungkin kita sendiri mimpi ketemu baginda Nabi sesuai dengan hadis di dalam kitab ini ya, kitab Syama'ilun Nabi, Syama'il Muhammadiyah, maka itu sesungguhnya asli mimpi bisa ketemu baginda Nabi. Nah, gitu Pak ya. Apakah itu ilmiah mimpi itu? Nah, menurut ilmu Islam ada teori namanya irfani. Irfani itu keilmuan yang didapat dari mimpi, firasat, pengalaman batin, dan seterusnya. Itu disebut dengan irfani, dan dalam Islam itu disebut dengan ilmiah. Nah, gitu Pak ya. Jadi keilmuan dalam Islam itu kalau kita pelajari, Bapak Ibu yang kami hormati, itu ternyata lebih luas teorinya.
Di antaranya ada teori irfani. Irfani itu keilmuan didapat dari mimpi, firasat, pengalaman keagamaan orang misalnya ya, dan seterusnya. Nah, gitu. Ada keilmuan yang lain Pak ya, misalnya keilmuan ijbari. Ijbari itu keilmuan dalam Islam didapat dari hasil penelitian bidang IPA atau sains. Dalam Islam itu disebut dengan penelitian ijbari. Nah, misalnya manfaat khitan sunat bagi kesehatan, manfaat puasa bagi kesehatan misalnya Pak ya, itu penelitian di bidang sains atau IPA. Nah, Islam juga mengakui itu ternyata Pak, dalam keilmuan Islam Pak ya. Ada penelitian berikutnya burhani. Burhani itu penelitian di bidang ilmu sosial. Nah, makanya umat Islam itu juga meneliti bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, manajemen, sosial, dan seterusnya. Itu juga diteliti, dipelajari oleh umat Islam. Ada juga penelitian bayani. Bayani itu penelitian membahas Islam berdasarkan pada teks. Nah, maka penelitian tentang tafsir Quran, tentang hadis, pendapat-pendapat para ulama di di dalam kitab-kitab itu disebut dengan penelitian bayani, Pak ya. Ada juga penelitian jidali. Nah, jadali itu adalah penelitian tentang debat di bidang akademik ya, debat di hasil-hasil penelitian. Nah, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak adalah bahwa dalam Islam juga mengakui bahwa mimpi yang serius dia didapat oleh orang-orang yang soleh taat ibadah, apalagi berulang kali, itu juga menjadi bagian dari ilmiah Pak ya dalam Islam. Dan ya, hadis ini menyebutkan siapa orang yang mimpi ketemu Nabi itu sesungguhnya asli tampangnya bisa ketemu menyerupai baginda Nabi. Nah itu Pak ya. Oke, kita lanjut Pak ya. Berikutnya harta warisan Rasulullah. Nah gitu. Nah, gimana Bapak, Rasulullah itu meninggalkan warisan enggak Pak? Nah, ada nggak warisannya? Ada Pak ya? Apa Pak Ketua warisannya? Ternyata Rasulullah itu ketika beliau wafat meninggalkan warisan juga Pak. Warisan yang pertama, beliau meninggalkan rumah di samping Masjid Nabawi ya, mepet Masjid Nabawi. Rumah yang sangat sederhana. Berarti mohon maaf, baginda Nabi itu rumahnya milik pribadi, tidak numpang, atau bahasa sekarang tidak ngontrak. Baginda Nabi punya rumah yang sederhana. Nah, gitu. Itu warisan baginda Nabi Pak ya. Kemudian yang kedua, baginda Nabi itu punya warisan satu bidang kebun untuk beliau mencari nafkah. Nah, jadi baginda Nabi itu selain nafkahnya itu dari berdagang, menjadi presiden ya, memimpin negara di Madinah, baginda Nabi itu juga punya kebun, tapi kebunnya tidak banyak, cuman satu bidang kebun. Nah itu Pak ya, berarti baginda Nabi itu berarti lengkap Pak ya. Baginda Nabi itu pernah menjadi petani, dia punya kebun. Baginda Nabi itu pernah berdagang, dia berdagang mulai dari kecil, ikut kafilah dagang pamannya
dan orang kaya pada saat itu kemudian menjadi istri beliau, Khadijah. Baginda Nabi itu pernah jadi karyawan atau pegawai. Beliau mengembala kambing. Nah, gitu Pak ya. Baginda Nabi juga pernah menjadi pegawai pemerintah. Beliau memimpin menjadi presiden di Madinah tadi. Nah, berarti aktivitas baginda Nabi dalam rangka mencari nafkah itu banyak Pak ya. Tidak hanya satu saja, tapi banyak. Pernah beliau alami semua, pedagang, pegawai, petani, ya, dan juga sebagai pegawai pemerintah. Nah, itu Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi harta warisan Rasulullah. Yang ketiga, harta warisan Rasulullah itu memiliki 1 ekor keledai, hamir bahasa Arabnya. Nah, keledai itu hewan yang lebih kecil dari kuda Pak, lebih kecil dari sapi, tetapi lebih besar dari kambing. Nah, jadi besarnya itu lebih besar dari kambing, lebih besar, lebih kecil dari sapi atau dari kuda. Nah, pada saat itu para sahabat itu banyak yang menggunakan hamir, keledai ini untuk tunggangan transportasi sehari-hari pada saat itu. Abu Bakar misalnya itu menggunakan keledai. Nah, gitu Pak ya. Berarti kalau digambarkan pada saat ini, kendaraan baginda Nabi itu adalah kendaraan yang sederhana, bukan kendaraan mewah Pak ya. Nah, kendaraan mewah pada saat itu adalah kuda dan juga unta. Nah, ternyata baginda Nabi hanya meninggalkan 1 ekor keledai yang beliau gunakan untuk transportasi kegiatan sehari-hari. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi itu memilih hidup yang sederhana, ya, bersahaja. Bapak Ibu, baginda Nabi kita itu bukan orang buntu Pak. Ya, kalau bahasa Palembangnya ya. Ya, kalau orang buntu itu bahasa kasarnya itu adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi. Baginda Nabi itu mampu secara ekonomi, tetapi beliau memilih hidup sederhana. Nah, memilih hidup yang bersahaja, tidak berlebihan, menggunakan barang itu seperlunya dan lain sebagainya. Nah, gitu Pak ya. Suatu hari beliau ditawari oleh Allah berupa kekayaan. Ya, tinggal pinta saja wahai Muhammad, apa kekayaan yang engkau inginkan. Tetapi baginda Nabi tidak mau kekayaan itu. Beliau lebih milih hidup sederhana, bersahaja, agar bisa beribadah dengan baik, dan juga baginda Nabi itu bisa dekat, bisa merangkul orang-orang miskin. Nah, kalau baginda Nabi stylenya, gayanya orang kaya, ya, levelnya level atas, dikhawatirkan nanti orang-orang miskin, orang-orang susah itu secara psikologi, kejiwaan tidak mau atau susah diajak oleh baginda Nabi. Tapi baginda Nabi merakyat, ya, hidup sederhana. Suatu hari juga kalau Nabi ingin kaya, Bapak Ibu sekalian, ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, sejak engkau berdakwah menyampaikan ajaran Islam ini, masyarakat kita ini terpecah belah. Ada yang masih mengikuti agama nenek moyang kita, ada yang mengikuti engkau, dan di antara mereka itu terkadang selisih paham, ya, terkadang saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ya, kami punya usul wahai Muhammad, bagaimana kalau kita damai saja? Kami ikuti keinginanmu. Kalau engkau ingin wanita paling cantik
Maka kami kumpulkan sekota Mekah dan sekitarnya ini, kami cari wanita yang paling cantik, kami serahkan kepadamu. Yang kedua, kalau sesungguhnya engkau menginginkan jabatan, maka kami sepakat akan mengangkatmu menjadi pemimpin di Mekah ini. Dan yang ketiga, kalau sesungguhnya yang engkau inginkan adalah harta kekayaan, maka kami kumpulkan kekayaan di Mekah ini, akan kami serahkan kepadamu. Tapi dengan catatan, bagaimana kalau ibadah kita saling toleransi dalam agama. 1 minggu kami mengikut ajaran agama yang baru engkau ajak itu, ajaran Islam. Kami beribadah sesuai dengan Islam. 1 minggu kemudian engkau beragama sesuai dengan ajaran nenek moyang kita dahulu. Nah gitu Pak ya, ditawari kalau ingin kaya. Lalu turunlah ayat yang kita sering baca itu Pak ya, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, pada ujung ayat itu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jelas kalau masalah akidah, masalah ibadah itu beda. Nah, jadi tidak ada istilah toleransi agama. Nah, jadi agama itu tidak ada toleransi karena kebenarannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang ada itu adalah toleransi umat beragama. Nah, jadi kalau cara orang beragama itu boleh toleransi, ya? Tetapi kalau ibadahnya, akidahnya itu berbeda, ya, karena memang keyakinan dan ketuhanannya berbeda. Ibu bapak yang kami hormati, itu ya harta warisan Rasulullah. Jadi secara fisik Nabi itu ada harta warisan, tetapi harta warisannya sederhana, ya. Tetapi lebih dari situ Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi itu meninggalkan harta yang lebih mahal dari itu adalah ilmu pengetahuan agama Islam ini, ya. Maka dalam hadis beliau, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, jadi warisan yang sampai sekarang masih ada, warisan yang tak ternilai harganya oleh baginda Nabi itu adalah ilmu agama, ya. Dalam hal ini diwakili atau diadopsi, diambil oleh ulama, ya. Ulama itu secara umum adalah orang yang punya ilmu pengetahuan, Pak, ya, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Tapi makna yang lebih sempit, ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Nah, itu. Jadi ulama itu adalah warisan, pewaris dari para nabi. Nah, itu Pak ya, harta warisan Rasulullah. Berikutnya umur Rasulullah. Umur Rasulullah dalam sejarah dan dalam hadis ini disebutkan 62 tahun Pak ya. Umur Rasulullah itu 62 tahun lebih, ingin menuju 63. Nah, jadi sebenarnya belum genap 63, 62 lewat menuju 63. Maka digenapkan, dilengkapkan, dibulatkan menjadi 63 tahun. Nah, itu umur baginda Nabi. Dan dalam hadis beliau, a'maru ummati ma bainas sittin, ya, kata baginda Nabi, interval rata-rata umur umatku itu kalau di sensus di rata-rata itu adalah antara umur 60
sampai 70 tahun. Nah, kalau di rata-rata Pak ya. Berarti umur kita itu secara individu itu tidak dipastikan oleh Nabi itu berapa ininya Pak ya. Berapa usia kita. Ya, ada yang meninggal muda, masih bujang, masih anak-anak, masih bayi. Ada yang usia mapan, ada yang sudah sangat renta sekali baru meninggal. Tetapi kalau di rata-rata interval umur umatku itu kata baginda Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu Pak. Nah, maka kalau kita sudah 60 sampai 70 tahun ya, nah, luar biasa kita banyak bersyukur ya, diberikan kesempatan ya lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah Pak ya. Baginda Nabi saja usianya 62 tahun lebih. Nah, itu. Baik Bapak yang kami hormati, berikutnya berbekam Rasulullah. Dalam pengobatan Rasulullah itu menggunakan berbekam Pak ya. Atau kita sebut kalau bahasa Arabnya itu hijam ya. Hijam itu berbekam ya, disedot darah kotornya ya. Maka di antara umat Islam ada yang praktisi bekam ya. Itu pengobatan ala Rasulullah. Rasulullah itu sering berbekam, dan dari berbekam itu ya, beliau memberikan upah untuk orang yang membekam beliau. Nah, itu bisa kita pahami maknanya. Kalau kita minta tolong berobat, maka sebaiknya ya, kita mengasih imbalan berbentuk barang ya, kepada orang yang kita minta tolong. Nah, itu Pak ya. Mungkin suatu saat ya, ada keluarga kita yang minta urut Pak ya. Keluarga kita ya minta ruqyah mungkin ya. Keluarga kita minta berobat dan lain sebagainya ya. Ajaran baginda Nabi adalah kita beri upah orang yang membantu kita menolong tadi. Nah gitu. Jadi biasa kita Pak ya, terkilir mungkin bahasa kitanya ya, atau jatuh dari kendaraan, atau kaki sakit dan lain sebagainya, minta pijit, minta urut, nah, maka kita kasih upah. Baginda Nabi juga demikian, ketika berobat baginda Nabi memberikan upah untuk orang yang mengobati. Nah, jadi bagus berbekam itu Pak ya. Baginda Nabi itu sakit selama hidup beliau cuma 2 kali Pak. Pertama sakit biasa, sakit demam. Yang kedua adalah sakit 3 hari menjelang beliau wafat. Nah, itu berarti baginda Nabi bisa menjaga kesehatan tubuh beliau. Nah, itu Pak ya. Berbekam Rasulullah. Baik Bapak, kita lanjut bab berikutnya, kasur Rasulullah. Nah, Rasulullah itu ketika tidur itu juga menggunakan alas tidur atau kita sebut dengan kasur Pak ya. Kasur pada saat itu sangat sederhana sekali Pak ya. Belum musim terbuat dari busa atau juga dari kapuk. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan bahwa baginda Nabi menggunakan kasur atau alas tidur beliau adalah dengan bekas kulit makanan. Nah, bekas kulit makanan. Kalau kita di Indonesia itu makanan pokok kita kan dari beras dimasak menjadi nasi. Kulit padi itu Pak. Nah, jadi kulit padi itu kan lembut,
dikumpulkan, dijahit beberapa lapis dan dijadikan alas tidur oleh baginda Nabi, ya, kalau kita di Indonesia, ya. Nah, kalau di sana itu adalah bekas makanan yang ada di situ, ya. Yang kering dikeringkan dulu, dikumpulkan, dijahit dan digunakan alas tidur. Nah, itu. Ya, karena belum canggih pada saat itu, Pak, ya. Belum musim kasur busa, belum musim kasur kapuk. Ada lagi sekarang musim kasur pompa, ya, dibuat dari angin. Nah, pada saat itu belum canggih, ya. Tapi baginda Nabi untuk menjaga kesehatannya, beliau membuat alas tempat tidurnya berupa kasur tadi terbuat dari bekas makanan pokok. Nah, gitu. Itu alas tidur beliau, ya. Ada juga alas tidur beliau itu adalah dari selimut tebal yang dilipat. Nah, yang dilipat, Pak, ya. Suatu hari Nabi itu sering melipat selimut tebal itu menjadi lipat dua, Pak. Jadi selimut tebal beliau lipat dua, beliau tidur di atasnya. Nah, suatu hari baginda Nabi ini bangun sholat malam, qiyamul lail agak telat dari biasanya, agak kesiangan dari biasanya. Setelah dicek, ternyata kasur tadi selimut lipatan beliau tadi itu beliau cek berubah. Sebelumnya biasa beliau lipat dua menjadi lipat 4, sehingga menjadi lebih empuk. Nah, lalu beliau bertanya kepada istri beliau, ya, wahai istriku, siapa yang melipat selimut tempat tidur saya itu, kata baginda Nabi. Ya, kata beliau, istri beliau, saya, wahai suamiku, wahai baginda Nabi. Nah, kata ini, tahukah kamu, katanya, gara-gara dilipat 4 ini saya tidurnya lebih nyenyak dan bangun qiyamul lail menjadi terlambat dari biasanya. Nah, itu berarti Bapak Ibu sekalian, berarti sesungguhnya baginda Nabi itu lebih milih hidup sederhana, ya. Kalau terlalu empuk, ya, tidurnya khawatir kesiangan, ya. Ya, sama mungkin kalau kita lagi nginap di tempat yang bagus, ya, Pak, ya, seperti di hotel mungkin, ya, sangat empuk. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa itu biasanya kesiangan, Pak, ya, susah mensubuh, Pak, ya. Karena terlalu empuk, ya, empuk, kedap suara, azan kurang kedengeran dan sebagainya. Maka kata baginda Nabi, kembalikan ke semula, ke lipat 2, jangan lipat 4, karena saya hampir saja terlewat sholat malam. Nah, gitu, Pak, ya. Nah, baginda Nabi itu ada sunnah yang tidak diwajibkan kepada beliau, Pak. Beliau lakukan, beliau wajibkan kepada diri beliau, tetapi tidak diwajibkan kepada kita. Ya, apa contohnya? Sholat duha. Nah, sholat duha itu baginda Nabi mewajibkan kepada dirinya, tetapi tidak diwajibkan kepada kita umatnya, karena beliau tahu, ya, kita umatnya, ya, berat menunaikan sholat duha. Kemudian sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu beliau wajibkan kepada dirinya. Kemudian beliau pernah berpuasa wisol. Wisol itu puasa nyambung. Sehari puasa full, ketika berbuka beliau belum berbuka, lanjut puasa lagi, lanjut tidak sahur, lanjut puasa sampai keesokan harinya. Nah, itu. Kemudian baginda Nabi sering di bulan Sya'ban puasa sunnah itu 1 bulan penuh.
Nah, jadi beliau itu pernah berpuasa 1 bulan Sya'ban itu penuh, Ramadan penuh. Tetapi beliau tidak mewajibkan kepada kita umatnya, karena rata-rata umatnya itu adalah tidak sanggup untuk melaksanakan itu. Nah itu Pak ya, baginda Nabi itu ada kewajiban khusus yang diwajibkan pada dirinya. Mungkin yang masyarakat baru kita tahu tuh ya, yang cerita seru Pak ya. Misalnya baginda Nabi istrinya lebih dari 4. Nah itu rata-rata warga kita tahu Pak ya. Nah tapi baginda Nabi mewajibkan pada dirinya misalnya, atau sering puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Nah warga kita itu tidak mau ngikuti itu ya, tidak sanggup ya. Kemudian wajib sholat duha, wajib sholat tahajud ya, itu tidak dihafalnya yang hadis tentang itu ya. Tapi bahwa baginda Nabi misalnya beristri lebih dari 4 ya, mayoritas masyarakat kita tahu ya cerita itu, sunnah itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah cara makan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika makan itu punya etika yang baik. Suatu hari baginda Nabi mewasiati, menasehati kepada anak-anak, ya gulam, wahai anak-anak, samillah, sebelum makan ucapkanlah bismillah. Nah gitu Pak ya. Kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, wakul mimma yalik, makanlah yang ada di jangkauan kita. Nah gitu Pak. Jadi kalau kita dihidangkan makanan ya, sesuai sunnahnya, etikanya adalah kita makan yang sesuai jangkauan kita ya. Jangan terlalu rakus ke situ. Tolong Pak, semangko itu Pak. Nah, tolong Pak. Nah, itu Kak. Nah kalau baginda Nabi menasehati umatnya adalah makan dengan cara yang sopan, bersyukur ya, tidak mesti rakus. Nah, tidak rakus. Nah, kan kalau itu terkesan rakus ya, tolong yang itu, tolong itu. Nah itu kan ciri-ciri rakus. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita akhlak yang baik, di antaranya adalah makan tadi. Sebelum makan ucapkan doa, makan menggunakan tangan kanan ya, kemudian makan dengan yang sesuai dengan jangkauan kita ya, jangan kita makan yang ada di jangkauan orang lain. Nah itu diantara sunnah dari baginda Nabi. Ibu bapak yang kami hormati, kita lanjut bab berikutnya adalah sholat tatawwu di rumah ya. Tatawwu itu adalah sholat sunnah ya. Jadi baginda Nabi, Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi itu memerintahkan kepada kita itu berjamaah itu hanya sholat wajib. Sholat sunnah, adapun sholat sunnah itu sebenarnya lebih baik dilaksanakan di rumah. Nah gitu Pak. Seperti misalnya sholat ini tadi, sholat sunnah fajar atau sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat sunnah subuh, itu kalau bisa dilaksanakan di rumah saja. Tapi ketika masuk masjid itu sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak apa-apa, bahkan lebih bagus. Sholat ba'diyah Jumat, setelah Jumat itu sebaiknya, sebagusnya itu di rumah, bukan di masjid Pak ya. Sholat ba'diyah Isya misalnya, itu sebagusnya dilaksanakan di rumah. Jadi yang diperintahkan untuk di masjid itu adalah
hanya yang sholat wajib saja. Sholat sunnah sebaiknya kalau bisa diupayakan di rumah. Nah gitu Pak ya. Nah, tetapi menjadi kendala kita juga Pak ya. Sholat Jumat, ba'diyah Jumat, niat di rumah. Kalau sudah sampai rumah kadang lupa Pak ya. Atau yang kedua, kalau sudah sampai di rumah itu sudah males ya, mohon maaf ya. Kalau sudah di rumah kadang sudah ganti pakaian, sudah males lagi gitu ya. Atau kalau sudah di rumah itu sudah kegiatan lain ya. Sudah ingin ke warung lah ya, ingin siap-siap kerja dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya, bagusnya, idealnya adalah sholat sunnah itu kita laksanakan di rumah Pak ya. Nah, jadi tidak mesti di masjid. Mungkin ada jamaah kita yang kalau sholat subuh itu tidak mesti datang duluan, mungkin rumahnya agak dekat. Ya tidak apa-apa Pak, lebih bagus sholat sunnah sebelum subuh itu di rumah. Nah, pas akan iqomah atau sebelumnya kita masuk sholat sunnah tahiyatul masjid sebentar, baru sholat berjamaah. Ya, dalam hadisnya disebutkan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Ya, kuburan itu sepi, seram ya, gara-gara jarang disolatkan di dalamnya dan dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, mohon maaf Pak ya, di antara rumah orang yang sering ya jin betah di rumah itu dan khawatir nanti kita akan ada gangguan jin itu adalah rumah yang seram, yang jarang dibacakan ayat suci Al-Quran di rumah itu, jarang rumah itu digunakan untuk sholat ya. Dan juga biasanya ya, ada lukisan-lukisan, ada guci-guci, ada boneka-boneka yang menyerupai hewan, menyerupai patung, menyerupai hewan. Itu biasanya rentan ya, jin itu senang untuk menyerupai dan mampir masuk ke situ. Nah, gitu. Makanya rumah orang ada orang yang sering kesurupan Pak ya. Dan juga jin itu senang bersembunyi di tempat yang kotor, yaitu di WC. Nah, makanya kalau azan itu kalau bisa usahakan betul kita jangan di WC. Nah, maka kalau kita ingin wudhu, ingin mandi, itu kalau bisa Pak ya, itu sebelum azan atau sesudah azan sekalian. Nah, jangan pas Allahu Akbar azan maghrib kita masuk kamar mandi. Nah, itu secara akhlak ya, secara sunnah itu tidak dianjurkan karena rawan ya, setan itu jin itu ketika mendengarkan azan itu lari terbirit-birit dan bersembunyi di WC. Nah, maka kalau kita masuk di situ rentan terkena gangguan jin. Nah, gitu Pak ya. Mungkin penting disampaikan kepada anak-anak kita Pak ya. Anak gadis kita, mungkin anak ini. Jadi kalau ingin ke kamar mandi sebelum azan atau bahkan selesaikan azan baru ke kamar mandi. Ibu bapak yang kami hormati, berikutnya cara minum Rasulullah. Rasulullah itu ketika minum itu menggunakan cangkir Pak ya. Cangkir beliau agak besar, berwarna hitam. Ya, jadi ketika beliau ingin minum madu, minum susu ataupun air biasa, itu beliau menggunakan cangkir. Nah, jadi lebih sopan Pak ya. Ya, sampai sekarang itu kita ikutin ya. Kemudian beliau kalau minum itu dengan tidak langsung habis Pak ya. Ya, jadi beliau minum dengan tiga ini Pak ya, 3 kali tegukan.
Minum dulu Pak ya, izinnya. Nyari materi yang bisa untuk minum. Rupanya ada ketemu di sini Pak Ketua. Materinya cara minum Rasulullah. Jadi misalnya kita dihidangkan 1 gelas teh oleh tuan rumah ketika kita bertamu. Nah, maka cara minum sunnah Nabi itu adalah tadi ya, dengan menggunakan tangan kanan, dan jangan minum langsung habis. Minum 3 kali tahapan. Minum pertama belum habis, kedua, baru ketiga menghabiskan. Kemudian minum dengan 3 tegukan ya, 3 sedotan, 3 tadi ya, 3 tegukan tadi. Nah, jangan langsung habis. Satu sisi beretika, bagus lihatnya, tidak rakus ya. Yang kedua itu baik untuk kesehatan. Sebab kalau kita minum langsung habis itu sakit tenggorokan kita Pak ya. Kadang-kadang itu terkejut ya. Tapi kalau bertahap ya, lambung kita itu bisa menerimanya dengan baik. Nah, makanya sunnah baginda Nabi itu minum dengan 3 tegukan. Ya, gitu Pak ya. Ya, termasuk kalau kita mandi ternyata Pak ya, kalau kita mandi itu ya mungkin perlu diajarkan pada anak-anak kita, cucu kita, jangan langsung membasahi badan dari kepala ke bawah. Itu jantung kita terkejut dengan dingin. Maka sunnahnya, dan mohon maaf juga termasuk mandi wajib, sunnahnya itu adalah dibasahi secara bertahap. Mulai dari pergelangan kaki, kasih jedah dulu, naik ke pergelangan lutut sebelah kanan, naik itu di bagian tengah kita, kemaluan kita, naik lagi di bagian perut kita, basahinnya, naik lagi ke bagian jantung kita, bahu kita, baru membasahi kepala. Nah, jadi mandinya agak santai, bertahap, dan itu insya Allah sehat ya. Nah, tapi kalau langsung kita mandi langsung biasanya anak-anak yang belum paham Pak ya, anak cucu kita mandi ya, berebut ingin cepat, langsung siram dari kepala, jut ya, itu terkejut jantungnya dan rawan kena penyakit Pak ya. Nah, maka sesungguhnya Bapak Ibu yang kami hormati, sunnah-sunnah baginda Nabi itu selain mendapatkan poin pahala kalau kita melaksanakannya, ternyata manfaatnya untuk kita sendiri agar kita sehat Pak ya. Jadi jangan ragu Pak, sunnah-sunnah baginda Nabi dalam kehidupan sehari-hari yang beliau ajarkan kepada kita, manfaatnya itu adalah selain mendapatkan poin pahala, manfaatnya adalah untuk kesehatan kita. Nah, tadi Pak ya, cara minum Rasulullah. Berikutnya cara tertawa Rasulullah. Nah, Rasulullah sebagai manusia biasa itu ya, sering tertawa Pak ya. Tetapi beliau sebenarnya lebih sering senyum. Nah, jadi Rasulullah itu kalau melihat ada hal yang aneh, yang lucu misalnya ya, maka beliau sering senyum ya, sering senyum, meluapkan kebahagiaannya. Dan ketika beliau terpaksa untuk membuka mulut dalam rangka tertawa tadi, maka yang terlihat hanya gigi bagian depan saja. Nah, jadi tertawa Nabi itu tidak terbahak-bahak Pak ya. Tertawa Nabi itu tidak berlebihan. Kalau bahasa kita itu tertawa Nabi itu tidak sampai ngakak. Ngakak itu tertawa yang berlebihan Pak ya. Baginda Nabi kita ulangi sering tersenyum saja. Kalaupun sangat lucu betul ya, maka baginda Nabi hanya terlihat gigi beliau saja yang bagian depan. Jadi tidak terlihat geraham beliau, apalagi mohon maaf tidak terlihat tenggorokan beliau.
Kan gitu Pak ya, ada mungkin kita mungkin Pak ya teman kita, atau kita lihat lawak di televisi, di HP dan lain sebagainya, saking sirunya, saking lucunya mungkin sampai tertawa terbahak-bahak, tertawa ngakak ya, dan itu tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi. Baginda Nabi kalau tertawa itu sekedarnya saja. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan baginda Nabi itu melarang kita tertawa terbahak-bahak Pak ya. Hadisnya al-mizah tumitul qalba. Canda senda gurau yang berlebihan itu mematikan hati. Jadi hati kita tuh mati. Makanya biasanya orang kalau sudah tertawa terbahak-bahak, biasanya Pak ya, itu malas untuk menunaikan ibadah. Nah, itu bisa dicek Pak. Kalau orang sudah nongkrong, tertawa terbahak-bahak, seru sekali, setelah itu dengar azan, rata-rata malas untuk menunaikan sholat. Nah, karena hatinya sudah mati ya. Nah, makanya kalau bahasa kita orang Palembang itu Pak ya, kalau bahasa kita orang tua kita dulu, ajaran orang tua kita dulu, hati-hati ya, jangan lada sigo, kage ado bala ado musibah ya. Biasanya kalau orang sudah terlalu tertawa terbahak-bahak ya, itu biasanya tadi hatinya mati, dan tidak lama dari situ dikhawatirkan nanti ada musibah ya. Nah, maka dalam Islam itu diajarkan tertawa pun itu kalau bisa ya jangan terlalu berlebihan ya, cukup sekedarnya saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan terbatas ini Pak ya. Sebenarnya masih belum selesai Pak ya, materinya masih sangat banyak. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang Pak ya. Terkadang kalau terlalu banyak yang disampaikan, mohon maaf kadang lupa ya yang mana yang akan diingat gitu. Nah maka ya pelan-pelan saja ya, secara bertahap saja, insya Allah kita ingat ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.